Halo Sobat Cendekia sekalian, apa kabar? Kita berjumpa lagi di video kelima dari seri eksperimen nabung reksadana indeks BNP Paribas Serikahati yang dilakukan oleh Cendekia Financial Center. Nah, pada video kali ini kita sudah memasuki minggu keempat ya. Maka sudah waktunya untuk kita melakukan review. Review apa? Yang pertama tentu saja review kinerja dari portofolio investasi saya di BNP Paribas Serikahati, tetapi menggunakan metode DCA atau dollar cost averaging. Kemudian yang kedua, kita juga akan membandingkannya dengan kinerja dari indeks BNP Paribas Serikahati sendiri. Ya, bila mana kalau misalnya seseorang itu berinvestasi secara satu waktu atau lump sum, jika dibandingkan dengan metode yang dilakukan oleh Cendekia Financial Center, yaitu dollar cost averaging, itu lebih bagus mana? Setidaknya untuk minggu keempat ini. Nah, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan, ada baiknya apabila di antara sobat cendekia sekalian yang baru saja menemukan video ini, maka saya rekomendasikan untuk melihat video-video yang awal dari playlist seri eksperimen ini. Terutama video yang pertama dan video yang kedua, ya, karena di sana saya juga menyertakan penjelasan yang terkait dengan emiten-emiten apa saja yang perlu diperhatikan yang menjadi semesta dari BNP Paribas Serikahati ini. Ya, terutama emiten-emiten yang mampu mempengaruhi kinerja reksadana ini secara signifikan ya berdasarkan laporan keuangan tahun 2022. Baik, gitu ya. Itu saran dari saya. Nah, mari kita masuk ke dalam pembahasan untuk kinerja minggu keempat ini. Baik, jadi kalau kita lihat ya, top gainers ya. Jadi emiten-emiten apa saja yang merupakan top gainers untuk minggu keempat. Dan di sini konteksnya adalah top gainers ya dari tanggal 21 ya 22 Mei sampai dengan 28 Mei 2023 ya. Di sini kalau kita lihat ya secara keseluruhan ya kita bisa melihat ada 14 ya, 14 emiten yang mengalami kenaikan ya dalam minggu keempat bulan Mei ini. Ya, dan kita lihat di sini ada nama-nama yang besar ya seperti Astra International, kemudian Alam Sutra Realty, Bank BCA, Bank BNI, Bank BRI dan Bank Mandiri. Ya, jadi di sini ada 4 bank buku besar ternyata masuk ke dalam kategori the gainers. Ya, apalagi di sini kita melihat bahwa Bank BRI itu selama 1 minggu terakhir, dalam minggu keempat ya, itu naik sebesar 5,66%. Ya, ini sangat luar biasa nih ya kenaikannya. Sementara bank buku 4 yang lainnya ya seperti BCA itu naik 1,67%, kemudian Bank BNI juga naik 1,42% dalam 1 minggu terakhir di minggu keempat ini. Ya, terus kemudian ASI ya, Astra International naik 1,15%, terus kemudian Telkom ya, Telkom ini juga naiknya besar ya, 3,25%. Ya, jadi di sini kita mungkin bisa menyimpulkan ya bahwa jika dibandingkan dengan minggu-minggu yang sebelumnya ya, minggu 1, minggu 2, minggu 3, minggu 4, ternyata saham-saham atau emiten-emiten yang perlu kita perhatikan yaitu semuanya masuk di dalam kategori top gainers ya. Dan sini ya seperti minggu lalu ya saya menyertakan notifikasi ya atau notasi khusus untuk emiten-emiten yang memiliki uh, pengaruh yang signifikan terhadap pergerakan dari indeks BNP Paribas Serikahati ya reksadananya bukan indeksnya ya reksadana BNP Paribas Serikahati yaitu Bank BCA, Bank BRI, Bank Mandiri dan Telkom. Ya ini saya kasih pentung 3 untuk yang baru ya baru saja melihat video ini. Saya jelaskan kembali bahwa pentung 3 di sini maksudnya adalah bahwa dana kelolaan masyarakat ya yang masuk ke dalam reksadana BNP Paribas Serikahati
itu 10% ke atas itu ditaruh di 4 emiten ini. Ya, kalau saya masih ingat itu yang bank-bank ya terutama ya, Bank BRI, Bank BCA, Bank Mandiri itu sekitar 14% ke atas. Ya, 14% dana keuangan masyarakat itu masing-masing itu masuk ke BCA dan BRI. Jadi 14% BRI, 14% ke BCA, terus kemudian Bank Mandiri kalau tidak salah ingat saya sekitar mungkin 13 ya, 13%, Telkom juga sekitar 12 atau 13% dari dana masyarakat. Ya, kemudian ternyata juga minggu ini ya Astra Internasional dan Bank BNI ya yang saya beri notifikasi pentung dua ini ya ini ternyata juga masuk di the gainers ya kalau saya tidak salah ingat Astra dan Bank BNI itu ya itu menerima porsi dana kelolaan masyarakat itu sekitar 6 sampai 9% kalau saya tidak salah ingat ya silakan cek kembali ke video yang pertama atau video kedua dari seri ini ya untuk memastikan bahwa semua emiten yang berpengaruh signifikan terhadap pergerakan reksadana BNP Paribas Serikati itu pada minggu keempat itu berada di kategori top gainers. Berarti kita boleh berharap ya, boleh berharap bahwa sepertinya minggu keempat ini ya kita akan panen ya dalam artian itu panen hijau cuan ya selama 1 minggu ini. Walaupun kita di sini prinsipnya kan akan nabung terus sampai dengan Desember 2023 ya untuk eksperimen ini. Nah, terus kemudian ini ya Silo dan Wika ya itu kalau kita di video sebelumnya biasanya negatif terus ya. Sekarang sudah mulai positif walaupun ya positifnya pun juga tidak bisa ini ya, tidak bisa menutup luka berdarah-darah ya. Terus kemudian ini ya Java ini ya yang saya tekankan juga sejak awal bulan ini bahwa penurunan harga saham yang terjadi ya pada awal Mei itu kemungkinan bisa rebound karena ya secara teknikal dan juga yang kedua adalah karena turnya itu kan ada sentimen terkait dengan ini ya harga ayam lebaran yang tidak naik dan sentimen pasar mungkin berpikir bahwa wah ini akan berpengaruh ke laba kuartal 1 kuartal 2-nya ya. Tetapi ya karena ada inflasi ini dan kebutuhan yang meningkat dan kemudian ada isu-isu ya isu dan sebenarnya juga bisa dicek ya di pasar masing-masing. Katanya telur ayam 1 kilogram itu sudah setara dengan itu ya daging ayam 1 kilo ya. Ini saya jarang belanja ya, yang tahu biasanya mungkin ibu-ibu atau bagaimana ya. Tapi ini sentimen tersebut itu ya itu cukup bagus untuk emiten-emiten peternakan ya yang terkait dengan ayam. Tapi di sini adanya Java saja ya, Java Convert kalau di BNP Paribas Serikahati ya, PTPP juga positif tapi ya tidak bisa dijadikan sebagai pelipur lara untuk 3 minggu berdarah-darah yang kemarin. Terus kemudian ICBP, INDF ya memuaskan ya 2-3%. Ini mungkin bisa berharap ada pembagian dividen kalau misalnya sobat cendekia sekalian ada yang berinvestasi di salah satu atau salah dua dari emiten ini. Ya, Jasa Marga juga masih plus ya. Asri juga plus. Oke, jadi ini 14 ya, 14 emiten yang masuk kategori the gainers untuk minggu keempat. Sedangkan untuk kategori the losers ya ini lebih sedikit ya. Jadi the losers itu ada 9 emiten. Ya, ini termasuk minggu yang paling sedikit ya the losersnya ya. Jika dibandingkan dengan minggu pertama, 2 dan ketiga dari video-video yang sebelumnya. Ya, kalau kita lihat di sini, yang paling besar ya itu adalah Kalbe Farma ya. Kalbe Farma ini penurunannya dalam 1 minggu ini yang paling besar ya. Minus 5,53%. Kemudian disusul oleh Bank BTPN Syariah ya, BTPS, minus 4,85%. Nah, ini do your own research saja ya, tapi ini saya dengar-dengar bahwa ada beberapa teman yang memantau pasar ultra mikro perbankan, terutama di bidang syariah ya, itu sudah mulai masuk, tapi ini jangan jadikan ini sebagai informasi bandar atau bagaimana ya, tapi memang kenyataannya ada beberapa teman ya investor dari saya yang sudah mulai masuk lagi ketika Bank BTP Syariah ini sudah di under 2000 ya, katanya hanya tinggal menunggu pasar mengapresiasi value dari Bank BTPS. Tapi
Jujur, kalau dari saya tidak berinvestasi di BTPS ya. Saya berinvestasinya hanya di bank buku 4 ya, karena saya cari aman biasanya ya. Terus kemudian Antam ya, Antam di sini minusnya 2,04%, terus kemudian di SNG minus 1,74, United Tractors ini juga masih minus ya, berarti dalam minggu 1, 2, 3, 4 ya sepanjang seri eksperimen ini UNTR ya itu mencetak rekor ya, minus 4 minggu berturut-turut dalam eksperimen video ini. Nah, kalau hemat saya sendiri karena saya juga memiliki keterkaitan ya, bukan keterkaitan, ketertarikan terhadap UNTR ini. Saya sendiri kalau bisa di bawah 20.000 saya juga tertarik ya untuk membelinya. Apalagi kalau bisa jebol ke 18.000 itu saya lebih senang lagi. Tapi ya nggak tahu ya, pasar sukanya naik turun. Kalau dikasih juga bersyukur, kalau tidak dikasih harga segitu juga ya sudah ya. Yang penting pada tahun ini saya jadinya fokus di nabung reksadana indeks dan juga mengamankan kas ya ke RTPU, ke RTPT aja. Yang penting tahun ini saya masih merasa bahwa cash is the king ya, belum saatnya untuk serok-serok banyak-banyak ya. Oke, jadi ini terkait dengan loser ya, tidak ada perlu banyak penekanan ya, karena ya hampir semua atau semuanya ya. Jadi keenam emiten ya yang mengambil porsi dana kelolaan masyarakat ya sebesar 70% sendiri itu sudah ada di kategori top gainers. Jadi sudah kita sekarang punya hipotesis bahwa minggu ini kinerja dari reksadana indeksnya dan juga kinerja dari portfolio investasi saya itu pasti akan hijau plus ya. Pertanyaannya hijaunya seberapa, plusnya seberapa gitu. Dan jangan lupakan bahwa ternyata ada ya dua emiten yang saya sebut sebagai the zeros. Artinya 1 minggu terakhir ini itu naik turun naik turun naik turun, ujung-ujungnya sama saja ya. Harga pembukaan Senin ya itu ternyata sama dengan harga penutupan hari Jumat ya, yaitu perusahaan gas negara Pegas dan Sido muncul. Nah, Sido ini saya sendiri ini ya secara story ada yang bilang bahwa ini pertumbuhannya itu sudah selesai, ada yang bilang ini hanya memasuki masa normal. Ya, saya sendiri lebih ke arah ya mengambil story yang bahwa Sido muncul sedang berada dalam proses normalisasi penjualan dan laba ya, apalagi pabrik-pabrik yang baru yang untuk minuman-minuman ready to drink itu sudah berjalan, sudah mulai dipasarkan ya, walaupun tidak semuanya ada di pasar ya. Saya sendiri tahu ya karena saya sudah mendalami produk-produknya ya, mencoba menjadi reseller resminya juga, dan saya tahu ternyata banyak banget ya. Produk yang sudah muncul banyak banget, tetapi tidak semuanya ada di pasar, dalam artian tidak ada di Superindo, tidak ada di Indomaret, Alfamart, tapi menarik ya, produknya menarik-menarik semua. Ya, sesekali silakan ya, coba lihat produk-produk dari situ muncul, siapa tahu ada yang tertarik untuk membelinya. Ya, ini bukan promo, saya nggak dibayar, tapi memang rasanya enak kok. Ya, minuman-minumannya itu rasanya enak-enak. Ya, terutama yang ready to drink. Silakan, bisa dipilih produk-produknya situ muncul. Baik, kita akan masuk ke perbandingan dari berbagai acuan ya atau indeks. Jadi bagaimana pertumbuhan BNP Paribas Rikahatinya sendiri, ya reksadana sendiri ya, bukan portfolio investasi saya. Jadi BNP Paribas Rikahati jika dibandingkan dengan IHSG, dibandingkan dengan LQ45, dibandingkan dengan indeks reksadana saham versi pasar dana ID itu seperti apa. Ya, jadi untuk tanggal 22 Mei sampai dengan tanggal 28 Mei 2023. Nah, kalau kita lihat di sini ya, ternyata ya sesuai dengan hipotesis kita bahwa pada minggu keempat ini saja BNP Paribas Rikati itu mencetak pertumbuhan plus ya, yaitu 0,63% ya dibulatkan. Dan ini lebih bagus ya daripada IHSG ya yang ternyata dalam 1 minggu ya pada minggu keempat kemarin itu minus 0,63% dan lebih baik juga jika dibandingkan dengan LQ45 yang minus 0,34% ya. Tetapi ya seenggaknya ada ya secara keseluruhan indeks reksadana secara keseluruhan ya menurut pasar dana IT itu
plus 0,0832%. Tapi di sini kita bisa lihat ya bahwa meskipun sama-sama indeks ya mengacu pada indeks, ternyata kinerja dari BNP Paribas Serikati itu lebih baik daripada indeks acuan induknya yaitu IHSG. Ya kita boleh berbangga ya, kita boleh bahagia apalagi jika ada sobat cendekia yang mungkin juga sudah mulai ikut-ikutan ya. Ada beberapa komen ya di Facebook ya yang bilang bahwa mulai ikut-ikutan ya, itu silakan ya berbahagia untuk sementara waktu ya, karena tahun ini masih panjang ya, masih ada bulan Juni sampai dengan bulan Desember ya. Nah, terus kemudian bagaimana jika kita memperbandingkan keempat ya, keempatnya ini tapi dari tanggal 1 Mei sampai dengan 28 Mei 2023. Jadi selama 4 minggu ini ya, bukan minggu keempat saja, selama 4 minggu ini ya, itu bagaimana kinerjanya? Nah, kalau kita lihat di sini ya, BNP Paribas Serikati ya itu plus 0,65%. Jadi anggap saja ya, kalau misalnya ada orang naruh ya dengan 280.000 ya, kan kalau 10.000 dikali 28 hari itu kan 280.000 ya. Ya, anggap aja kalau ada orang punya uang 280.000, kemudian masuknya itu tanggal 1 Mei langsung. Blek, itu namanya lamsam. Ya, ternyata hanya mampu mencetak pertumbuhan 0,65%. Ya, tapi itu pun sudah sangat bagus ya. Kalau dibandingkan dengan misalnya IHSG. IHSG itu selama 4 minggu terakhir ini itu malah minus 3,3%. LQ45 minus 2,03%. Bahkan ya kalau kita melihat indeks reksadana saham versi pasar dana ID itu minus 1,07%. Ya, jadi bisa dibilang secara hipotesis awal di video-video awal ya, karena dia memiliki 4 ya bank buku besar ya, ditambah dengan Astra International dan Telkom ya, itu kan sudah merupakan 70% dari dana kelolaannya dia ya. Maka asalkan 4 bank buku besarnya itu berkinerja bagus, indeks ini pasti juga akan berkinerja bagus ya. Tentu saja reksadana indeksnya yang mengacu pada indeks Serikatinya juga ikut bagus juga kinerjanya. Ya, IHSG kok bisa ya minus 3% pula. Ya karena sejak booming coal ya, terutama batu bara dan energi, itu kan banyak sekali ya beberapa perusahaan batu bara itu yang disesuaikan ya, mengalami penyesuaian pentingnya ya. Jadi istilahnya IHSG itu semakin berat ya untuk naik atau bahkan semakin terjun, LQ45 juga semakin terjun ya. Itu karena sejak booming kemarin ya, itu perusahaan-perusahaan coal itu masuk ke dalam perhitungan mereka, tapi bobotnya jadi lebih dibanyakin. Maunya mungkin ini sudon saya aja ya, tapi mungkin maunya otoritas tuh biar indeksnya tuh makin naik karena ikut booming coal ya, tapi ternyata call-nya malah turun duluan ya. Sementara biasanya yang banking ya yang menopang, porsinya dikecilin, akhirnya ketika banknya itu berkinerja bagus, harga sahamnya tetap tidak bisa menanggulangi terjun payungnya beberapa perusahaan energi ya, seperti itu analisa saya ya. Bisa benar bisa salah, kalau misalnya ada yang mau berkomentar silahkan tulis di kolom komentar ya. Mari kita bisa belajar bersama, sharing bersama ya. Nah, kemudian ya, ini yang ditunggu-tunggu, bagaimana hasil investasi saya ya dari 1 Mei sampai dengan 28 Mei 2023 ya dengan metode DCA. Nabung Rp10.000 per hari. Ya, nggak peduli itu hari kerja, hari libur bursa, tidak peduli. Yang penting 10.000 per hari. Nah, normalnya ya saya kan sudah keluar uang berarti harusnya 280.000. Namun karena ini screenshot hari Minggu ya, maka ya, apalagi ini ya seperti yang sebelumnya bahwa
Sabtu Minggu kan libur, ya kan? Karena Sabtu Minggu libur, biasanya nanti kelebihannya yang sudah di auto debit itu mungkin akan diperhitungkannya itu sekalian pada hari Senin, ya. Jadi di sini imbal hasilnya adalah 1,75%. Jadi kinerja dengan metode saya itu lebih baik ketimbang kinerja apabila menggunakan metode lump sum, ya. Dan di sini 1,75% ini mengacunya pada 250.000 ya, ya bukan 280.000 karena 30.000-nya belum masuk, ya belum diproses masuk oleh bank kustodiannya, ya maklum hari libur, ya. Oke, jadi untuk sementara bagaimana dong kesimpulannya? Ya kesimpulannya di sini adalah bahwa dengan metode DCA ya itu akan ya membuat kita itu menurunkan resiko, ya menurunkan resiko ketika terjadi downtrend di pasar saham, ya. Kalau kita minusnya kita itu kan tidak akan sebesar minus kalau misalnya menggunakan metode lump sum, ya langsung punya uang segepok taruh sana blek lupakan, ya seperti minggu ketiga kemarin, ya minggu kedua, minggu ketiga Sobat Cendekia sudah melihat ya bahwa metode DCA ternyata mampu untuk menekan penurunan. Kalaupun harus minusnya tidak terlalu dalam. Ya, terus kemudian kalau terjadi kenaikan bagaimana? Nah, kalau terjadi kenaikan, ikut naik sesuai dengan reksadana indeksnya. Ya, di sini kita bisa lihat ya bahwa saat ini ya anggap saja seperti klasemen ya. Klasemen sementara investasi metode DCA saya itu menghasilkan 1,75% selama 4 minggu ini. Ya, sedangkan dengan metode lump sum ya sama-sama BNP Paribas Legati ya produknya ya itu ternyata masih 0,65%. Ya, jadi itu kesimpulan sementara ya untuk minggu keempat. Ya, jadi di sini kita akan menghadapi minggu kelima. Tapi mungkin ya kalau kita perhatikan bahwa tanggal 1, tanggal 2 ya itu kan adalah hari libur ya, hari libur dan itu merupakan hari libur cuti bersama. Ya, saya khawatirnya bahwa kita hanya bisa memiliki 2 hari kerja ya untuk minggu kelima ya hari Senin, hari Selasa, hari Rabu. Berarti 3 hari kerja ini nanti kita lihat ya minggu depan pada video ke-6 ya yang membahas kinerja pada minggu kelima. Nah, bagaimana kalau kita cuma punya 3 hari ya 3 hari kerja, bagaimana hasil investasi kita? Ya, baik, itu saja dari saya. Terima kasih bagi Sobat Cendekia yang sudah menonton video ini. Ya, jika video ini bermanfaat, silakan ya klik subscribe, like video ini, serta follow notifikasinya ya untuk mendapatkan uh, informasi tentang video-video rilisan yang baru dari Cendekia Financial Center. Ya, oke, jadi kita akhiri saja video ini. Cerdas keuanganmu, merdeka finansialmu. Sampai jumpa.